Penolakan masyarakat dalam pembangunan gereja di suatu daerah ternyata tidak pernah surut. Selalu ada saja penolakan yang masif dan terlihat dengan jelas. Pemerintah atau negara tidak mempunyai kekuatan yang mutlak untuk meluruskan pandangan yang melenceng dari masyarakat. Untuk Bupati Purwakarta, apa yang salah sih dengan pembangunan rumah ibadah? Selalu dikaitkan dengan masalah perizinan. Banyak sekali yang bertanya, ada nggak pengajuan izin dari pembangunan semacam musola di Purwakarta? Saya menduga jarang sekali pembangunan itu ada izinnya. Tidak ada protes karena mayoritas. Bahwa rumah pendeta tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah. Lalu bagaimana dengan rumah-rumah kiai? Banyak juga yang dijadikan sebagai tempat-tempat pengajian. Kenapa adanya standar ganda ini dilakukan oleh negara? Sekarang ini tidak hanya terjadi di Purwakarta, tidak hanya terjadi di Lumajang, tapi berbagai tempat termasuk di Lampung. Karena menurut saya SKB 2 Menteri ini adalah pihak yang menjadi sumber penolakan masyarakat. Dan ini sering digunakan sebagai tameng oleh bupati, wali kota, gubernur yang berlindung di bawah SKB 2 Menteri. Jadi saya kembali menegaskan sikap saya yang mengecam penolakan pembangunan rumah ibadah dimanapun, oleh siapapun, dengan alasan apapun. SKB 2 Menteri menurut saya, selama SKB tidak dicabut, masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Dan kenapa ini semua terjadi? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen. Penolakan masyarakat dalam pembangunan gereja di suatu daerah ternyata tidak pernah surut. Selalu ada saja penolakan yang masif dan terlihat dengan jelas. Pemerintah atau negara tidak mempunyai kekuatan yang mutlak untuk meluruskan pandangan yang melenceng dari masyarakat. Bukan hanya itu, penanganan berbagai daerah pun berbeda-beda. Sebagai contoh, adanya penutupan pembangunan gereja di Purwakarta yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta dan aparatnya dengan alasan yang klasik, yaitu belum mempunyai izin. Penanganan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Lumajang. Jika dibandingkan dengan yang terjadi di Lumajang, protes masyarakat terkait dengan pembangunan gereja di Kabupaten Lumajang ini, sikap Bupati Lumajang berbeda dengan Bupati Purwakarta. Hal ini sangat saya apresiasi ketegasan daripada Bupati Lumajang yang memberikan izin untuk memenuhi pembangunan gereja. Dan Bupati Lumajang pun tidak takut untuk kehilangan dukungan dari mayoritas dan menggadaikan kehormatan untuk melawan konstitusi. Untuk Bupati Purwakarta, apa yang salah sih dengan pembangunan rumah ibadah? Selalu dikaitkan dengan masalah perizinan. Izin itu sesuai dengan SKB 2 Menteri. Dasarnya selalu SKB 2 Menteri. Persyaratan 60 warga sekitar. Banyak sekali yang bertanya, ada nggak pengajuan izin dari pembangunan semacam musola di Purwakarta? Saya menduga jarang sekali pembangunan itu ada izinnya. Tidak ada protes karena mayoritas. Apakah dengan kita mayoritas kita harus bersikap arogan? Di Lumajang pun kejadian ini hampir sama. Bahwa rumah pendeta tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah. Lalu bagaimana dengan rumah-rumah kiai? Banyak juga yang dijadikan sebagai tempat-tempat pengajian. Kenapa adanya standar ganda ini dilakukan oleh negara? Ini menurut saya jelas-jelas aparat negara melawan konstitusi, khususnya pasal 29, bahwa negara menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itulah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kalau misalnya Bupati berlindung di balik SKB 2 Menteri, itu adalah hal yang konyol. Adapun menteri yang berjanji mau mencabut SKB 2 Menteri ini tidak pernah dilakukan sampai sekarang. Menurut kalian kenapa sampai hari ini pencabutan SKB 2 Menteri ini tidak pernah dilakukan? Saya menduga semua ini adalah pembiaran. Karena diduga untuk memanfaatkan suara mayoritas untuk kepentingan politik. Jadi arahnya ke politik dan kekuasaan. Saya mohon kepada Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, atau Menteri, Presiden, berikan pemahaman kepada seluruh warga bangsa untuk menerima keberagaman dengan ikhlas. Keberagaman di Indonesia adalah keniscayaan yang harus ditanam. Jangan karena beberapa ulah pemuka agama atau pendakwa agama yang sempit pikirannya, akhirnya kita bisa menjadi diadu domba. Dan ini menjadi tugas Bupati, Wali Kota, dan Gubernur adalah untuk meluruskan pandangan dari masyarakat, bukan malah mengamini dan memfasilitasi masyarakat kita yang kebetulan literasinya rendah. Negara ini berdasarkan
konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam konstitusi, kebebasan memeluk agama dan beribadah itu dijamin, dan warga harus mengerti tentang undang-undang itu. Jangan pemahaman agama yang sempit itu disampaikan ke ruang terbuka. Ini akan menyesatkan. Sekarang ini tidak hanya terjadi di Purwakarta, tidak hanya terjadi di Lumajang, tapi berbagai tempat termasuk di Lampung. Artinya memang meskipun penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah ini sudah masuk dan cenderung ke sistem, karena menurut saya ada pembiaran juga dari negara. Karena menurut saya SKB 2 Menteri ini adalah pihak yang menjadi sumber penolakan masyarakat. Dan ini sering digunakan sebagai tameng oleh bupati, wali kota, gubernur yang berlindung di bawah SKB 2 Menteri. Tapi mereka lupa bahwa SKB 2 Menteri itu jauh di bawah yang namanya konstitusi negara. Saya heran dengan Ibu Bupati Purwakarta. Jangan-jangan bupatinya melawan arahan Presiden. Sudah sangat jelas arahan pidato Bapak Presiden tentang pembangunan rumah ibadah. Apakah bupati melawan arahan Presiden? Menurut kalian bagaimana? Jadi saya kembali menegaskan sikap saya yang mengecam penolakan pembangunan rumah ibadah dimanapun, oleh siapapun, dengan alasan apapun. Karena hak warga bangsa untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah itu dikecilkan oleh SKB 2 Menteri. Padahal ini jelas-jelas melawan konstitusi Indonesia. Saya tidak tahu apakah saya akan selalu terus berteriak-teriak mengingatkan pejabat negara yang terkait hal ini, sehingga saya sudah berulang kali saya sampaikan bahwa bukan hanya saya, tapi teman-teman saya yang lain mengingatkan agar pemerintah negara, kepala daerah, tunduk pada konstitusi dan menjaga harmoni dalam keberagaman. Tapi kejadian ini terus saja terulang. Mereka bukan memberikan edukasi kepada masyarakat, malah seolah mengamplifikasi kesesatan pandang masyarakat itu. Saya mohon kepada Menteri Agama, bertindaklah dengan tegas. SKB 2 Menteri menurut saya, selama SKB tidak dicabut, masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Upaya diskriminasi ibadah umat Kristen seharusnya bupati yang punya kewenangan memberikan perlindungan dan memberikan jaminan serta perizinan memberikan izin kepada rumah ibadah. Toh rumah ibadah itu bukan untuk kejahatan dan bukan untuk maksiat. Bukan tempat untuk keburukan dan lainnya, tapi tempat di mana umat beragama beribadah menyembah Tuhannya. Saya berharap adanya penertiban tindakan-tindakan Bupati Purwakarta sesuai dengan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang yang memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan agamanya. Jadi itu saja opini saya hari ini. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Dan kenapa ini semua terjadi? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen, dan saya akan membaca satu persatu. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada